Halo semuanya, nama saya Syarul Harudin. Di sini saya akan mereview film yang waktu perilisannya sekitar tahun 2008 yang waktu saat itu menjadi hype banget dan menjadi kenangan yang indah buat sekarang. Judul filmnya adalah Wall-E. Selain nge-review, saya juga akan ngebahas SDGs yang ada dalam film ini. Sebelumnya, spoiler warning buat kalian yang belum pernah nonton. Tapi siapa sih yang belum pernah nonton Wall-E? Oke, kalau udah langsung kita bahas alur cerita dari film Wall-E. Diawali di tahun 2105, di mana kesadaran manusia terhadap lingkungan yang semakin terdegradasi dan telah mengubah kondisi bumi yang dipenuhi dengan sampah. Dan saat itu juga manusia sudah dievakuasikan oleh perusahaan by and large atau BNL ke pesawat luar angkasa. BNL meninggalkan robot yang bernama Wall-E atau Waste Allocation Load Lifter Earth Class yang tugasnya untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di bumi. Hingga pada tahun 2775 hanya tersisa satu robot Wall-E. Wall-E ini kesehariannya adalah memilih dan memungut sampah, lalu dijadikan satu dengan mengkompresinya dan dikumpulkan di suatu tempat, yang terus berlangsung hingga tahun 2805. Wall-E memiliki sahabat, seekor kecoa yang bernama Hall. Jika telah selesai melakukan tugasnya, maka Wall-E akan kembali ke tempat tinggalnya. Terdapat tayangan iklan yang dibuat 7 abad sebelumnya oleh BNL terlihat masih aktif yang mempromosikan pesawat luar angkasa mereka yang bernama Axiom karena bumi sudah tidak layak lagi untuk ditempati. Di dalam Axiom, manusia dilayani oleh robot-robot super canggih yang memanjakan mereka, tempat impian kaum rebahan. Wall-E tinggal di kendaraan sampah rongsokan milik BNL yang diperuntukkan untuk semua Wall-E. Banyak koleksi yang dikumpulkan oleh Wall-E, bahkan tempat tinggalnya dilengkapi dengan fasilitas hiburan seperti iPod dan TV. Waktu badai datang, Wall-E bakalan masuk dan menutup rumahnya. Kebetulan dia juga membutuhkan istirahat setelah bekerja seharian. Robot juga bisa capek juga ya. Di pagi hari, Wall-E yang tubuhnya menggunakan sistem solar charge membutuhkan pengisian daya lewat paparan cahaya matahari. Saat Wall-E sedang bekerja, dia nemu kotak besi yang isinya pohon terakhir yang baru tumbuh di bumi. Sesuatu yang langka karena sudah lama banget gak ditemuin di bumi. Wall-E pun ngebawa tunas tumbuhan pulang. Waktu nyampe rumah, Wall-E ngeliat cahaya merah yang membuat dia penasaran dan dikejar sampai ke tempat pendaratan anak pesawat milik Axiom yang mendaratkan robot probe droid yang ditugaskan untuk mencari jejak kehidupan di bumi. Probe droid yang ini namanya Eve. Wall-E justru malah tertarik sama Eve. Sambil mencari tahu siapa Eve itu, Wall-E terus ngikutin Eve yang terus-terusan kelihatan kayak nyari sesuatu di tumpukan sampah. Gak sengaja Wall-E terdeteksi sama Eve yang langsung nembakin senjatanya yang bisa ngancurin besi logam. Tapi untungnya Wall-E masih selamat. Si kecoa Hall malah ngedeketin Eve, tapi Eve gak jadi nembakin senjatanya karena Hall ini dianggap bukan ancaman. Wall-E yang ngeliat itu justru ketawa dan ngedeketin Eve sama Hall tadi. Waktu Wall-E ditanya identitasnya sama Eve, Wall-E diem aja. Dan setelah di-scan sama Eve, dan Wall-E ini dinilai bukan ancaman bagi Eve. Dan Eve pun pergi gitu aja buat ngelanjutin misinya tanpa ngepedulin Wall-E sedikit pun. Bahkan saat malam, di saat Eve beristirahat, Wall-E terus ngikutin. Seperti biasa, paginya Eve kembali ngejalanin tugasnya, tapi masih gak nemu apa yang dia cari dan akhirnya malah bete. Sekarang robot juga bisa bete. Wall-E yang lihat Eve sedih memberanikan diri untuk menghibur dan akhirnya mereka pun saling kenalan. Karena tiba-tiba ada badai pasir, Wall-E pun ngebawa Eve ke rumahnya. Waktu nyampe rumah Wall-E masih tetap menghibur dengan ngasih lihat kumpulan mainannya dan juga nunjukin video favoritnya, Hello Dolly, sambil ngajarin Eve buat dansa. Eve malah gak sengaja ngebuat Wall-E kepental sampai mata kanannya rusak. Tapi untungnya Wall-E punya mata cadangan. Lagi-lagi Wall-E masih cari cara buat si Eve seneng. Hingga akhirnya dia ngasih lihat bibit tanaman yang ditemuin sebelumnya. Eve yang lihat bibit tanaman tersebut tiba-tiba badannya gak bisa dikendaliin.
yang nggak taunya malah nge-scan dan masukin tanaman tersebut ke dalam ruang penyimpanan dalam tubuhnya. Dan sistemnya langsung berubah untuk menonaktifkan Eve. Wall-E yang kaget ngeliat Eve nggak gerak sama sekali, mencoba buat nyadarin dengan ngebawa ke sinar matahari. Tapi nggak ada hasil sama sekali. Berhari-hari dilalui Wall-E, sementara Eve masih tetap tertidur. Segala upaya telah dilakukan oleh Wall-E buat ngelindungin Eve saat dalam mode nonaktifnya. Hingga akhirnya pesawat yang waktu itu ngebawa Eve ke bumi kembali lagi buat ngejemput Eve yang dinyatakan telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Ternyata saat dia ada dalam mode nonaktif, Eve juga ngirim sinyal buat ngejemputnya. Wall-E yang gak rela berpisah dengan Eve memutuskan untuk ikut juga naik ke pesawat. Sialnya Wall-E malah kejebak di bagian luar pesawat. Saat di luar angkasa, Wall-E juga takjub dengan suasana luar angkasa yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ternyata pesawat itu membawanya ke pesawat utama Axiom. Sesampainya di Axiom, Eve dan Wall-E dibersihkan oleh robot pembersih MO. Waktu giliran Wall-E untuk diperiksa, tiba-tiba dia terdiagnosis sebagai benda asing yang membuat MO aktifin lampu emergensinya yang mendatangkan robot predeteksi yang didampingi oleh robot keamanan. Robot predeteksi yang namanya Gofor mendeteksi suatu dalam badan Eve yang ngebuatnya harus dievakuasi, sedangkan MO masih sibuk buat ngebersihin jejak dari Wall-E yang kotor banget. Wall-E yang terus ngikutin Eve akhirnya ngelihat manusia lagi yang kini udah beda banget dengan apa yang dilihatnya 700 tahun lalu, dimana kini semua manusia udah berbadan gemuk akibat terlalu dimanjakan oleh robot. Bahkan manusia di sana nggak tahu cara menggunakan kakinya. Mereka taunya hoverchair yang nganterin mereka kemanapun. Bahkan untuk mengemudikan kapal semuanya juga diserahkan ke autopilot. Wall-E juga berkenalan dengan manusia yang bernama John dan Mary saat mengikuti Eve. Ternyata Eve dibawa oleh robot pengangkut untuk menghadap ke auto, robot yang mengemudikan pesawat. Di sana terdapat Kapten Bimekria yang merupakan kapten ke-6 dari pesawat Axiom. Auto pun melaporkan kepada Kapten Bimekria bahwa Eve telah kembali dan memberikan hasil dan mendapatkan selamat dari CEO BNL lewat video karena telah membawa bukti kehidupan dari bumi dan mendapatkan instruksi untuk menjalankan operasi rekolonisasi atau tinggal kembali. Eve pun yang telah diaktifkan oleh Kapten Bimekria terkejut. Wall-E ternyata ada di pesawat itu juga. Waktu Eve mau nunjukin tumbuhan yang ditemukannya dari bumi, ternyata tumbuhannya udah hilang karena nggak ditemuin adanya tanaman. Auto melaporkan ke Kapten Bimekria bahwa Eve telah mengalami kerusakan memori dan memerintahkan Gofor untuk membawa Eve ke ruang perbaikan. Saat Wall-E berjabat tangan sama Kapten Bimekria, Wall-E malah ngotorin tangan Bimekria sehingga harus dibawa ke ruang perbaikan bersama dengan Eve. Sedangkan Kapten Bimekria menganalisa bekas tanah dari Wall-E dan mempelajari mengenai kehidupan di bumi. Di sisi lain, Wall-E di ruang perbaikan melihat Eve yang diletakkan di ruang tembus pandang sehingga Wall-E mengira Eve sedang disiksa dan ingin menyelamatkan Eve. Wall-E malah justru membuat kekacauan dengan membebaskan robot-robot lain. Wall-E dan Eve justru dideteksi sebagai robot yang jahat sama robot keamanan, sehingga membuat mereka dikejar untuk ditangkap. Eve pun ingin menyelamatkan Wall-E dengan membawanya ke anak pesawat agar Wall-E bisa kembali ke bumi. Tapi Wall-E gak pengen pergi kalau Eve juga gak ikut. Aduh, bisa bucin gitu ya. Tiba-tiba Gofor datang dan ketahuan lah kalau yang ngambil bibit tanaman di ruang penyimpanan Eve itu Gofor yang bermaksud untuk ngebuang bibit tanaman dan ngeledakin di luar angkasa. Wall-E yang bermaksud buat ngambil bibit tanaman yang sebenarnya miliknya ikutan terbang sama pesawat yang mau meledak itu tadi. Melihat Wall-E dalam bahaya, Eve berusaha buat nyelamatin Wall-E. Untungnya Wall-E masih bisa berhasil lolos dari pesawat yang meledak dan bisa nyelamatin bibit tumbuhan itu. Eve pun senang melihat Wall-E selamat dan mereka berdua menari di ruang angkasa sambil disaksikan
oleh John dan Mary yang kenal sama Wall-E. Mereka berdua pun kembali ke Axiom dan diam-diam mencari jalan buat bisa ketemu sama Kapten Pimakeria. Tapi Eve memutuskan buat pergi sendiri dan minta Wall-E buat bersembunyi. Dan Eve pun bertemu dengan Kapten Pimakeria dan memberikan bibit tanaman tadi yang membuat Kapten Pimakeria senang banget karena mereka bisa kembali ke bumi. Selain itu, Kapten Pimakeria juga ditunjukkan rekaman tentang bumi yang dimiliki oleh Eve. Kapten Pimakeria justru terkejut karena yang dilihat Eve melalui rekamannya itu justru beda banget sama apa yang dia pelajari, di mana bumi yang dilihatnya dipenuhi oleh rumputan hijau. Ia juga melihat video rekaman yang ada di rumah Wall-E, di mana manusia berjalan dan menari dengan kaki. Eve juga tersentuh saat melihat rekaman saat Wall-E yang selalu melindunginya di saat dia dalam mode nonaktif. Kapten Pimakeria pun memberikan tumbuhan itu air dan sadar bahwa manusia harus melestarikan tumbuhan agar bisa menjaga bumi. Tiba-tiba Auto datang dan marah dengan Kapten Pimakeria yang ingin pulang ke bumi dan memaksa Kapten Pimakeria buat nyerahin bibit tumbuhan sambil nunjukin video CEO BNL yang ngasih tahu kalau bumi masih sekarat dan gak layak buat ditinggali. Video tadi ternyata rekaman 700 tahun yang lalu dan Auto juga terus maksa Kapten Pimakeria buat gak pulang ke bumi, sehingga Auto memerintahkan Gopher buat ngerebut bibit tanaman itu dan ngelempar ke pembuangan. Tapi untungnya Wall-E nyusul lewat saluran pembuangan dan sialnya Auto malah merusak Wall-E dan menonaktifkan Eve terus ngebuang mereka ke tempat pembuangan. Sedangkan Kapten Pimakeria justru dikurung di kamarnya. Secara nggak sengaja, Eve pun sadar dan nyoba buat nyelamatin Wall-E yang bakal dibuang keluar angkasa. Untungnya MO datang karena masih ngikutin jejak Wall-E dan berhasil menghalang pintu biar nggak ketutup, sehingga Eve bisa megangin Wall-E yang lagi sekarat, memberikan bibit tumbuhan dan ngode ke Eve kalau alat cadangannya ada di rumah yang ada di bumi. Eve dan MO pun berusaha menyelamatin Wall-E dengan nyari awak pesawat dan muncullah video di segala tempat dari Kapten Pimakeria yang nyuruh Eve buat ngebawa tanamannya ke dek utama dan mengaktifkan di detektor holo. Setelah itu Kapten Pimakeria menghubungi Auto buat ngeprovokasi dan berhasil menekan tombol buat ngulangin semua manusia di sana ke bumi. Namun Auto justru berusaha buat miringin pesawat dan ngebuat Eve yang nyimpen tanaman ke detektor holo malah jatuh. Auto ngecoba buat nutup detektor holo, namun Wall-E masih bisa nahan biar gak ketutup dan malah ngebuatnya hampir hancur. Saat itu juga Kapten Pimakeria pakai kakinya buat jalan dan mencet saklar yang ngerubah mode kemudi kapal menjadi manual dan kapal pun kembali normal. Dan orang-orang di sana juga bisa pakai kakinya buat jalan. Dan datang MO yang bawa bibit tumbuhan dan langsung ngasih ke Eve buat disimpan ke detektor holo. Wall-E juga lepas dari himpitan detektor holo dan Axiom mendeteksi tujuan ke bumi dan langsung melesat ke sana dalam hitungan detik. Mereka pun kembali ke bumi dan disaksikan sama Hall. Dan Eve langsung pergi ke tempat tinggal Wall-E buat ngebenerin dan berhasil. Tapi Wall-E malah hilang ingatan. Eve tetap berusaha buat ngembaliin ingatan Wall-E dengan megang tangannya dan akhirnya Wall-E bisa sembuh total. Kapten Pimakeria juga ngajari semua orang buat bercocok tanam demi menjaga kelangsungan hidup di bumi nantinya. Dan pelan-pelan tumbuhan udah mulai banyak bermunculan sebagai pertanda kehidupan. Itu dia tadi cerita dari film Wall-E. Dan film ini sebenarnya punya pesan moral yang bagus. Setiap kaleng dan sampah makanan kita adalah permasalahan utamanya. Di film ini membuat kita sadar untuk selalu tetap sadar akan lingkungan sekitar. Justru karena kita peduli dengan lingkungan sekitar, maka kita bisa hidup dengan sehat dan aman. Terus untuk permasalahan extinction-nya, jika kita lihat suasana kota yang terlihat sebagai kota yang metropolis, tapi kenapa manusia yang ada di sana justru ikut mengungsi ke Axiom? Bukannya syarat untuk menjadi kota metropolis yang layak huni atau dapat difungsikan adalah kota tersebut harus memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik. Dan juga kita mungkin jarang mendengar bisnis pengelolaan limbah, tapi
bisnis kayak gini bisa dapetin banyak keuntungan. Bahkan di negara Amerika Serikat, negara bisa dapat uang selain dari pajak. Contohnya TPA merupakan surga buat menghasilkan gas metana. Karena sekarang banyak TPA yang didesain untuk menghasilkan gas metana yang kemudian dijadikan sebagai energi listrik. Dan sebenarnya dengan hanya 2 TPA aja sebenarnya bisa menyalurkan listrik untuk 16 rumah. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Dr. William Raje dan dipublikasikan oleh Smithsonian Magazine, jumlah keseluruhan tanah yang dibutuhkan buat nampung semua sampah yang ada di Amerika Serikat ternyata nggak terlalu besar. Sebuah tempat dengan kedalaman 37 meter dan luas sekitar 71 km persegi bisa ngehandle sampah di Amerika untuk 100 tahun. Sekarang bayangin, ada TPA yang seluas kota Delaware, dan notabene kota Delaware ini merupakan bagian negara terkecil nomor 2 di Amerika Serikat. Untuk ukuran seperti itu yang bisa menghandle sampah yang ada di Amerika Serikat buat ratusan tahun, bukannya itu bisa dijadikan sebagai studi kasus buat pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Jika sekarang botol plastik aja udah banyak didaur ulang, sampah-sampah pada umumnya pun diolah jadi gas metana dan listrik. Belum lagi gerakan saving paper yang sekarang udah diganti ke digital thing. Jadi sebenarnya manusia ini nggak tinggal diem ketika mereka berhadapan dengan permasalahan sampah. Ditambah lagi teknologi yang sekarang semakin canggih bisa mengubah sampah-sampah jadi sesuatu yang berguna, sehingga kita nggak perlu panik atau takut sama permasalahan yang ada di film Wall-E, kecuali ada hal yang dilakukan secara sengaja buat ngancurin populasi manusia. Karena kita merupakan generasi penerus, kita juga harus tetap meneruskan perjuangan umat manusia buat mengelola permasalahan dari diri kita sendiri dari dulu, permasalahan sampah, agar nggak ada kejadian yang ada di film Wall-E di mana manusia harus mengungsi dan meninggalkan bumi. Oke, itu dia tadi permasalahan SDGs seperti yang terdapat dari film Wall-E. Terima kasih udah nonton, kurang lebihnya mohon maaf. Bye.